setiap pujian dan penyembahan kami akan menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Biarlah itu menjadi sebuah bau yang harum. Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan, dipuji dan diluhurkan. Ya Tuhan, terima kasih. Layakkan dan kuduskan kami untuk mendengar dan menerima isi hati-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Bagi yang bertemu hari ini, Happy New Year ya. Tapi yang sudah bertemu minggu yang lalu, kita sudah saling menyapa. Saya akan melanjutkan khotbah dari minggu yang lalu. Sekarang kita berlanjut kepada pemeliharaan Tuhan atas Elia. Mari Bapak Ibu kita buka 1 Raja-Raja pasal 17. Karena tema kita di sepanjang tahun ini adalah The Year of God's Providence. Tahun pemeliharaan Tuhan. Dan pagi ini kita akan melihat pemeliharaan Tuhan atas Elia. Pemeliharaan Tuhan terhadap nabinya, hambanya yang bernama Elia. Mari kita buka 1 Raja-Raja Bapak Ibu pasal 17. 1 Raja-Raja, mari kita lihat pasalnya yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Sebelum lebih jauh kita belajar tentang pemeliharaan Tuhan untuk Elia, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat di dalam ayat 1 itu perkenalan siapakah Nabi Elia ini. Itu tidak lazim Bapak Ibu. Biasanya setiap kali Tuhan memperkenalkan hambanya, itu selalu disebutkan berasal dari keluarga yang bagaimana. Siapa nama ayahnya, siapa nama ibunya. Sedangkan dalam ayat 1 hanya disebutkan tempat asalnya. Nah, tempat asal ini itu juga masih menimbulkan kontroversi Bapak Ibu. Jadi buat saya kisah Elia ini dimulai dalam cara yang agak berbeda. Kenapa? Karena bukan silsilah yang diperkenalkan, tetapi langsung Elia berbicara dengan tegas tentang bencana kelaparan akibat tidak ada hujan yang akan menimpa bangsa Israel. Selama 3 tahun 6 bulan. Ini sesuatu yang sangat mengejutkan.
Sesuatu yang sangat menakutkan. Karena Israel ini negeri yang subur. Negeri yang diberkati oleh Tuhan. Jadi ketika Elia menyampaikan hal seperti ini, itu seolah-olah Elia ini dipandang sebagai pribadi yang langsung datang dari langit. Tidak diperkenalkan siapa papanya dan siapa mamanya. Padahal kalau kita buka Bapak Ibu, coba kita lihat. Yakobus pasal 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa. Kalau Elia manusia biasa, sekalipun dia menyampaikan nubuat yang begitu akurat, nubuat yang begitu jitu, Elia tetap sebagai manusia punya kelebihan. Tapi juga punya kelemahan. Elia juga punya kekuatan, tetapi juga punya kekurangan. Tidak beda dengan Bapak Ibu dengan saya. Ya, kondisi saya pagi hari ini agak flu. Jadi saya pakai masker. Tapi bukan berarti yang pakai masker itu flu, bukan loh ya. Jangan salah Bapak Ibu. Tapi saya mengasihi Bapak Ibu, jadi saya pakai maskernya ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau antisipasi nggak apa-apa, tetap pakai nggak salah, nggak akan didenda kok ya. Nah, mari kita lihat Yakobus 5 ayat 17. Ternyata Elia yang tiba-tiba nampak spektakuler ya bagi bangsa Israel itu ternyata adalah Elia ini manusia. Manusia biasa Bapak Ibu sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Siapakah saudara yang dengar firman Tuhan pagi ini lalu saudara berkata, enggak saya manusia super. Kita ini semua sama Bapak Ibu. Nothing di hadapan Tuhan. Kita tidak ada yang bisa kita banggakan bahwa dari dalam kita itu wah pokoknya saya ini super, saya ini luar biasa, saya hebat. Elia pun disebut sebagai manusia biasa. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa sampai tiba-tiba Allah itu memberikan sebuah firman yang sedemikian. Sampai-sampai secara penafsiran orang Israel itu merasa Elia ini nabi yang tidak ada duanya. Tapi saya sudah buktikan Elia tetap manusia biasa. Artinya apa? Siapapun saudara dan saya pada masa ini Tuhan juga bisa pakai kita. Pada masa ini Tuhan juga bisa membawa kita mengalami segala yang terbaik dari Tuhan. Seperti halnya Elia yang nanti kita akan pelajari ayat-ayat berikutnya. Nah, kita lihat dulu Bapak Ibu latar belakang penghukuman Allah. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan. Ada penghukuman secara global, ada penghukuman secara regional, ya. Juga ada penghukuman secara apa? Yang lalu saya sudah sampaikan nasional, ya. Nah, kita lihat sekarang 1 Raja-Raja 16 ayat 29 sampai 34. Cukup panjang. Tapi ini harus dibaca karena ini latar belakangnya. Penghukuman Allah, murka Allah itu selalu berhubungan dengan dosa. Kesembronoan, kejahatan, kelemahan yang terus dilakukan tanpa introspeksi diri dan mau bertobat. Prediksi para ekonom tahun 2024 dan selanjutnya itu akan terjadi sebuah krisis yang besar secara global. Bukan hanya krisis finansial, tetapi juga bisa krisis pangan, krisis makanan, krisis kebutuhan hidup. Lalu perubahan musim yang tidak menentu, ya, kelemahan-kelemahan, sakit penyakit, apapun prediksinya. Kalau Bapak Ibu dan saya memposisikan diri hidup di dalam pertobatan, kita akan seperti Elia yang dipelihara oleh Tuhan. Mari kita lihat lebih dulu ayat 29. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah
20 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seolah-olah tidak ada raja Israel yang seburuk, ya, sehina Ahab. Ahab ini luar biasa dosanya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera. Dan Ahab melanjutkan bertindak demikian. Sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Jadi bukan hanya menyembah Baal, tapi juga Asitoret atau Asyera. Ya, semuanya adalah dewa-dewi kesuburan supaya tidak mengalami masa paceklik, supaya tidak mengalami kekeringan, ketandusan. Tapi Elia datang justru menyampaikan firman akan terjadi bencana di mana dewa-dewi yang dibuat oleh Ahab dan Isabel tidak akan pernah bisa menolong mereka. Terus pada samanya itu Hiel orang Betel membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram, anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu dan dengan membayarkan nyawa Segub, anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Kota yang tidak boleh dibangun juga dibangun. Selain dosa penyembahan berhala, dosa meninggalkan Tuhan, mereka juga melakukan ketidaktaatan. Apa yang tidak boleh mereka kerjakan. Apa yang harus mereka lakukan, mereka tidak pernah melakukannya. Saudara, ini latar belakang daripada penghukuman dari Tuhan. Kira-kira apa yang terjadi hari-hari ini? Saya yakin karena manusia kecenderungan hatinya memang sudah berbuat yang jahat. Mereka seolah-olah hidup sudah tidak mengenal Allah itu ada. Dalam hidup pernikahan, dalam pekerjaan, dalam membina hubungan, mereka sudah memilih untuk melakukan prinsip-prinsip yang mereka anggap itu baik, itu cocok dengan pikiran mereka, dengan perasaan mereka. Saudara, maraknya gerakan LGBT dan sebagainya, maraknya krisis kebudayaan sosial dan sebagainya, itu hari-hari ini mewarnai dunia kita. Bagaimana seharusnya saudara dan saya? Kita kembali di dalam kisah Elia 1 Raja-Raja 17, ya. Walaupun Elia tidak diperkenakan secara detail seperti Tuhan memperkenalkan siapakah Ahab di dalam pasal 16, 1 Raja-Raja ayat 29 dan seterusnya. Tetapi Elia itu sendiri dari namanya berarti Yahweh adalah Allahku. Dari arti namanya saya tahu bahwa Elia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dan dia berkata Yahweh itu adalah Tuhanku. Yahweh adalah Allahku. Artinya apa? Segala yang tidak sesuai firman dari Allah, dari Yahweh, aku tidak akan melakukannya. Tapi apa yang Allah firmankan dan perintahkan, aku akan mengerjakannya. Mari kita lihat Yeremia 14 ayat 22. Ketika Elia datang untuk memperingatkan Ahab, dia bukan mempengaruhi rakyat Israel. Dia tidak datang kepada orang Israel, tapi dia langsung ketemu pemimpin yang tertinggi di Israel, yaitu Ahab sendiri. Dengan gagah berani
Dia berkata, dan saya yakin perkataan-perkataan yang diucapkan itu seperti halnya ada dalam Yeremia 14 ayat 22. Dari namanya Elia berkata, hanya Yahweh yang harus kita sembah. Hanya Yahweh yang harus menjadi Allah dan Tuhan kita. Ya, Yeremia 14 ayat 22. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja, ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami, yang membuat semuanya itu. Jadi dengan gagah berani Elia berkata, lihatlah Ahab, semua dewa-dewa kekejian dan kesia-siaan tidak akan pernah menolong dan melepaskan engkau. Kita buka Ulangan 11 Bapak Ibu. Ulangan pasal 11. Mari kita lihat ayat 13 sampai 17. Ulangan 11 Bapak Ibu. Ulangan pasal 11 ayat 13 sampai 17. Ulangan pasal 11 ayat 13 sampai 17. Saya akan baca. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil, lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Jelas, dengan berani Elia datang kepada Ahab dan menyampaikan, tidak ada jalan keluar kecuali kembali kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan itu dibuktikan, mari kita lihat 1 Raja-Raja 18 ayat 1. Mari kita lihat 1 Raja-Raja 18 Bapak Ibu ayat 1. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 yang berbunyi demikian. Dan sesudah beberapa lama, ya, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara dan saya hari-hari ini hidup di dalam dunia. Ada panggilan Tuhan seperti Allah memanggil Elia. Saudara dan saya dipanggil untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk membawa mereka hidup di dalam pertobatan. Untuk membawa mereka hidup di dalam kekudusan. Dan untuk membawa mereka hidup takut akan Allah. Mengenal Allah lebih dari apapun juga. Saudara, Elia ini mendapat kehormatan dari Allah. Saudara dan saya yang hidup pada zaman ini, kita ini mendapat kehormatan dari Allah. Banyak mereka yang ingin hidup pada akhir zaman. Orang-orang kudus dalam perjanjian lama. Tapi mereka tidak hidup sampai hari ini. Mereka tidak ada di zaman ini seperti kita. Tapi saudara dan saya hidup pada masa dan pada zaman seperti sekarang ini. Itu karena Tuhan menempatkan kita. Saudara tidak bisa memilihnya. Ketika saya mempelajari tentang Elia mendapat
kehormatan dari Tuhan karena hidupnya menjadi tipologi daripada kehadiran Tuhan Yesus di atas muka bumi. Dengarkan saya baik-baik. Elia ini mendapat kehormatan seperti Henokh. Tidak mengalami kematian, tetapi diangkat ke sorga. Betul Bapak Ibu? Elia tidak mengalami kematian, tetapi diangkat ke sorga seperti halnya Henokh. Dengan ini bukan berarti saya berkata bahwa Bapak Ibu juga tidak akan mengalami kematian. Bukan itu maksud saya. Tetapi ada kekhususan dan keunikan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Ada karunia-karunia yang Tuhan percayakan. Terimalah itu, kerjakan itu. Gak perlu jadi seperti orang lain. Jadilah seperti dirimu sendiri sebagai milik Kristus dengan karunia, dengan tanggung jawab dan panggilan hidup kita. Kita lihat Bapak Ibu. Lalu di dalam Injil Matius 17, mari kita lihat. Ayat 1 sampai 3. Elia mendapat kehormatan berbicara, bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus dalam kemuliaan dan didampingi oleh Musa. Siapakah Musa? Musa adalah nabi Allah yang mati. Akhirnya Musa itu wafat Bapak Ibu. Tapi kuburannya tidak pernah ditemukan. Coba kita baca dulu ya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Dan pakaiannya menjadi putih, bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Saudara, ini sesuatu yang gak main-main. Ketika seseorang berani membayar harga dan berkata, Yahweh itu adalah Allahku. Dia betul-betul lebih memandang, mengenal Allah itu lebih penting dari segala yang ada di atas muka bumi. Allah mengangkat sedemikian rupa. Musa itu melambangkan pelayanan kematian Yesus. Karena Musa akhirnya mati. Sedangkan Elia melambangkan pelayanan kenaikan Kristus ke surga. Tetapi karena Musa tidak pernah ditemukan kuburannya. Kemana dia pergi? Dicuri mayatnya? Enggak. Tapi itu melambangkan kebangkitan Tuhan. Jadi Bapak Ibu ketika saudara memposisikan diri saya milik Tuhan. Maka saudara harus berani bercerita kepada semua orang di dunia ini. Ada Allah yang turun menjadi manusia. Dan manusia itu bernama Yesus. Yang akhirnya mati. Tapi tidak selamanya kematian bisa menahannya. Dia harus bangkit. Setelah bangkit dia naik ke surga. Dan saudara tentang Elia, kitab Maleaki berkata seperti ini. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat di dalam Maleaki 4 Bapak Ibu. Ayat 5 sampai 6. Maleaki 4 ayat 5 sampai 6. Jadi maksud saya supaya kita ini ikut Tuhan sungguh-sungguh. Siap membayar harganya. Ya, kita lihat. Maleaki 4 ayat 5 sampai 6. Maleaki 4 ayat 5 sampai 6. Maleaki 4 ayat 5 sampai 6. Ini Maleaki berapa? 1. Bukan, Maleaki 4. Saya buka Alkitab saya ya. Maleaki 4
ayat 5 sampai 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Sebelum Yesus datang yang kedua kali, siapa yang harusnya menjadi Elia akhir zaman? Saudara dan saya. Amin. Karena itu jangan pernah menyentuh kenajisan, kecemaran, dosa, kesembronoan, dan kelemahan-kelemahan hidup. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ternyata Elia menggambarkan pelayanan saudara dan saya pada akhir zaman ini. Mari kita buka Wahyu 11. Wahyu 11 ayat 3 sampai 6 ya. Wahyu 11 ayat 3 sampai 6. Wahyu 11 ayat 3 sampai 6. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku. Ini pada akhir zaman. Supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki Dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air, untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka, setiap kali mereka menghendakinya. Saudara, ternyata Elia yang ada di dalam perjanjian lama itu harus tercermin dalam kehidupan kita pada masa anugerah ini, pada masa akhir zaman ini. Saudara lihat Elia yang berkomitmen dan berkata, hanya Yahweh Allahku, tidak ada yang lain. Dia mendapat sebuah panggilan kehormatan yang sedemikian rupa. Namanya masih disebut, diukir, dan menjadi berkat buat saudara dan saya. Biarlah seperti Elia menyampaikan berita tentang pertobatan. Harusnya demikian gereja menyampaikan berita tentang pertobatan. Berita tentang kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Bukan hanya bicara tentang berkat. Bukan hanya bicara tentang hal-hal yang bersifat membuat kita hedonis. Memiliki kenyamanan. Gaya hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Coba kita buka Bapak Ibu. Roma pasal 2 ayat 2 sampai 5. Roma pasal 2 ayat 2 sampai 5. Mari kita lihat Roma pasal 2 ayat 2 sampai 5. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada waktu hari mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Kalau Elia datang kepada Ahab, dia menyampaikan berita penghukuman, tetapi dia sendiri tidak hidup benar, tidak di dalam pertobatan.
maka dia tidak bisa menyisi dari penghakiman dan hukuman Allah. Saudara yang hidup pada hari-hari terakhir, saudara minggu ibadah ke gereja. Tapi Senin sampai Sabtu, saudara punya banyak waktu. Lalu saudara coba main mata dengan dunia. Saudara coba meninggalkan Tuhan walaupun sedetik saja. Percayalah, di luar Tuhan tidak ada kehidupan yang benar. Saudara, Elia berada di dalam keadaan yang sangat kritis. Tapi Tuhan melepaskan dan menyelamatkan Elia. Ini yang saya bilang, bahwa hari-hari ini apapun yang akan terjadi terhadap dunia ini, entah itu penghakiman, penghukuman, murka Allah yang dinyatakan, tetapi saudara dan saya akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu di dalam 1 Raja-Raja tadi pasal 17. Mari kita lihat 1 Raja-Raja pasal 17. Bagaimana cara Allah melindungi, menyelamatkan, meluputkan, memelihara hambanya yang bernama Elia. Yang katanya mendapat kehormatan yang sedemikian rupa. Seringkali kalau saudara baca ayat ini, ada banyak hal yang nampaknya tidak masuk akal. Tapi saudara percayalah, Tuhan itu bisa memberkati, melindungi, memelihara saudara lewat cara yang tidak lazim. Lewat cara-cara yang kelihatannya aneh, gak masuk akal. Tapi karena Elia menjadikan Allah itu adalah Yahweh. Yahweh itu Tuhannya, Yahweh itu Allahnya. Tidak ada Allah yang lain. Elia berkata, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itulah Allah keselamatanku. Tidak ada yang lain. Lihat saudara dalam ayat 2. Kemudian 1 Raja-Raja 17 ayat 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Saudara bisa bayangkan, ini menghadapi Raja Ahab yang begitu kejam, cuma sembunyi di pinggir, di sekitar sungai Kerit. Kok ya ndak ketemu? Ini berbicara apa? Perlindungan ilahi Tuhan itu luar biasa. Amin. Saya percaya iblis itu sudah datang berkali-kali kepada Ahab. Ahab sudah kirim semua agen mata-mata, selidiki, detektifnya semua cari di mana ini si Elia ini yang begitu berani menyampaikan firman Tuhan. Saya ingin bunuh dia, saya ingin sembelih dia, saya ingin korbankan untuk Baal dan Asyerah. Ketemu nggak Bapak Ibu? Nggak ketemu, nggak ketemu. Sampai akhirnya ya Elia harus datang menjumpai Ahab sendiri dan menyampaikan Tuhan akan mendatangkan hujan. Saudara, percayakah kita bahwa perlindungan Tuhan itu nyata dan sempurna? Bahkan sehelai rambut pun itu tetap di dalam pantauan dan perlindungan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi sebagaimana Allah memelihara Nabi Elia dengan caranya yang ajaib, Allah akan memelihara kita semua. Saudara kalau baca ayat 2 sampai 6, itu tidak cuma ada perlindungan dari Tuhan, tapi Tuhan pelihara, Tuhan menyediakan yang dibutuhkan, yaitu ayat 4, engkau dapat minum dari sungai itu. Air itu kebutuhan vital, disiapkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ini gak masuk akal.
Karena burung gagak ini burung yang liar. Sukanya mematuk mata. Ini burung yang busuk. Ya, ini burung yang menjijikkan. Tidak disukai di Israel. Banyak ayatnya, referensinya banyak. Tapi Tuhan bisa mengirim burung-burung gagak. Disebut burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Saudara pernah bayangkan enggak? Kira-kira Tuhan itu ngomong apa sama burung gagak ini? Pernah enggak saudara bayangkan? Lalu burung gagak ini bagaimana caranya membawa makanan dari Tuhan? Ada orang bilang ya dia mencuri, Pak. Berarti Tuhan itu sama aja mengizinkan itu adanya pencurian. Ngawur aja. Enggak seperti itu. Tuhan yang punya langit bumi, alam semesta dan segala isinya kok. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong hamba-hambanya. Ada seorang bapak. Saya diberkati lewat video ini. Hari itu pikiran saya lagi banyak hal yang harus saya pikirkan. Dan saya harus mempersiapkan khotbah karena sore saya harus khotbah di sebuah gereja. Baru jam 2 diberi tema Bapak Ibu. Khotbahnya pergi pelayanannya jam 4. Setengah 5 lah berangkatnya. Jam 2 baru diberi tema. Jadi dalam video itu ada seorang bapak. Seorang bapak ini didatangi oleh seorang anak muda. Bapak ini umurnya 67 tahun, jualnya pangsit mie. Ya, ngemper gitu. Nah, si pemuda ini datang, terus ngomong seperti ini, Pak, saya tuh kasihan loh lihat Bapak. Karena saya tahu Bapak itu difitnah. Bapak digosipkan bahwa pangsit mie-nya ini mengandung bahan-bahan yang harusnya nggak boleh. Bapak dengar nggak? Karena ada minyak-minyak tertentu. Tahu kan Bapak Ibu maksud saya? Gak usah saya pertegas ya. Lalu Bapak ini bilang, iya memang kayaknya seperti itu. Soalnya pendapatan ini menurun drastis. Lah ya itu Pak. Makanya saya ini pengen ngomongi Bapak. Karena saya kasihan sama Bapak. Ya terima kasihlah sudah dikasihani. Tapi saya tidak berhenti sampai di sini Pak. Hari ini Bapak bawa berapa? Kalau dibungkus pangsit mie-nya ini ada berapa? Ya kira-kira 50 bungkus. Ya sudah Pak, saya beli semua 50 bungkus. Ya terima kasih. Bapak ini tetap kelihatan datar. Enggak misalnya orang, waduh, wah kamu ini malaikat yang dikirim dari sorga. Ya, untuk mengekspresikan. Nah buat saya berarti Bapak ini sudah terbiasa dengan hal-hal yang nampak Tuhan itu menolong. Lalu ditanya, Pak, kata pemuda ini, gini loh Pak, saya tuh heran Bapak ini umur 67 tapi masih bekerja. Pertanyaan saya, ketika Bapak ini difitnah, ya, digosipkan, dijelek-jelekan, loh Bapak ini loh kok diem aja tetap tenang? Jawabannya apa? Kalau kamu tanya sama saya, bagaimana caranya menjalani hidup ini, ya, satu, jangan terlalu dipikiri. Apa saja yang terjadi, syukuri. Ya, syukuri. Anak baru 1 tahun, saudara sudah pikir, besok-besok anak saya jadi apa? Kerja di mana? Besok ini jadi istrinya siapa? Ya, jadi suaminya siapa? Anak baru 5 tahun. Bapak ibu sudah pikirannya sudah gak menentu. Aduh nanti anak ini hidupnya kayak apa? Kalau saya mati lebih dulu. Atau istri mati lebih dulu. Atau kakaknya nanti sukses. Dia enggak kayak apa? Jangan terlalu dipikirkan. Belajarlah bersyukur. Saudara pikir enak. Kayak Elia. Enak kan Pak? Burung gagak diutus. Kirim apa saudara? Burung gagak ini. Ya. Ayo kita lihat. Ayat 6 ya. Pada waktu pagi dan petang
burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Hanya dikasih pagi dan petang. Elia yang mungkin biasa makan sehari 3 kali. Bapak Ibu jujur, yang makan sehari 4 kali angkat tangan. Nah, enggak mau ngaku kan? Yang sehari makan 5 kali. Nah, kebanyakan. Oh, terima kasih ada yang jujur. Tapi kok kurus ya? Yang makan sehari cuma 1 kali. Nah, 1 kali. Mungkin ada yang iya Pak 1 kali tapi cuma separuh saja. 1 piring cuma separuh. Tapi piringnya bukan yang gede gini Bapak Ibu. Kayak tempe itu, bukan. Ya, mungkin. Saudara bayangkan betapa bosannya Elia. Roti, daging, roti. Dan jangan dipikir loh. Kayak hamburger sekarang. Betul nggak? Kalau hamburger sekarang ya itu anak kecil-kecil itu. Yosua, siapa lagi yang lain ini? Ya pasti suka. Betul? Rotinya ditinggal, dagingnya dimakan. Rotinya kasih mama papa, dagingnya yang ditelan. Karena itu yang enak. Tapi saudara bisa bayangkan ini Elia bukan lagi anak muda. Terus menerus mendapat seperti ini. Apa Elia nggak takut kolesterol? Kolesterol maksud saya. Asam urat. Darah tinggi. Kira-kira Elia ngomong nggak, Tuhan ini kayak begini terus. Lama-lama stroke saya Tuhan. Sekali-sekali pasti Elia pengen pecel. Soto. Bakso. Nggak ada zaman itu, tapi paling tidak saya tetap percaya zaman itu ya ada jenis masakan-masakan. Saudara bisa bayangkan ya, kalau di istana Ahab itu kira-kira makanannya kayak apa? Loh istana loh saudara. Semua berlimpah di sana. Loh saya pasti yakin itu ada makanan-makanan masakan yang lezat. Entah zaman sekarang namanya gulai, zaman itu namanya apa saya nggak tahu. Sekarang kare itu apa saya nggak ngerti. Karena apa yang ada sekarang itu dulu sudah pernah ada. Nggak ada yang baru di atas muka bumi ini. Mungkin zaman itu ada kambing apa bakar mungkin. Atau nah ya mungkin itu guling-guling itu. Tapi yang saya mau sampaikan saudara lihat bagaimana Tuhan memelihara sampai Elia nggak disebut loh. Dia itu mengalami encok atau rematik. Nggak ada. Dia tetap fine-fine saja. Dia tetap menunjukkan bagaimana hidup di dalam Tuhan itu mengalami pemeliharaan, penyertaan dan pertolongan Tuhan. Amin. Karena itu Elia membayar harga enggak? Membayar. Kebanyakan kita sekarang enggak Bapak Ibu. Enggak apa-apa umur baru 50 kok. Terus makannya daging kambing. Terus makannya yang enggak bener itu. Ya. Biawak. Terus kudanil. Enggak tahu kalau ada sup kudanil. Terus apa lagi? Sup buaya. Loh saya pernah soalnya Bapak Ibu. Pulang pelayanan diajak makan, saya ini tanya ini apa? Loh pada waktu makan itu saya kuat. Besoknya saudara, keluar dari kamar itu saya seperti didorong sekeras-kerasnya, hampir terbentur pintu. Untungnya kok ada Joy, jadi saya langsung ditangkap. Langsung Bapak Ibu, saya kena apa? Vertigo. Jadi ternyata makanan itu memang makanan yang mengandung zat-zat penguat. Nah kita kembali kepada firman Tuhan. Coba kita buka 2 Korintus 7. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri ya. 2 Korintus 7. Bagi Bapak Ibu yang mungkin mari bangkit berdiri. Yang tidak nggak masalah. Ya mari. 2 Raja-Raja 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih. Karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Seperti apa yang Tuhan kerjakan atas Elia, ada penyediaan,
ada pemeliharaan, ada perlindungan, ada pertolongan, ada keajaiban, ada hal-hal yang tidak lazim. Ya. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Saya bertemu banyak anak muda yang tidak punya hati takut akan Allah. Saya bertemu banyak orang tua yang merasa karena tua dan punya banyak pengalaman. Makan asam garam kehidupan, tidak takut akan Allah. Sungguh ya Tuhan, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kasih Tuhan begitu nyata. Segala perkara yang terjadi dan kami harus melewatinya. Kami tidak pernah sendirian. Terimalah Tuhan persembahan umat-Mu. Perhitungkan sebagai kebenaran. Kau yang memberkati sandang, pangan, papan, dan seluruh pengharapan dan kerinduan kami. Kami puji Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami meninggikan dan menghormati Tuhan. Lebih dari segala apapun yang ada di atas muka bumi ini. Terima kasih buat karunia-karunia, kuasa, kemuliaan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami berdoa menyerahkan jemaat yang hadir, semua sudah diberkati. Yang tidak bisa hadir dimanapun berada, Tuhan memberkati dan menolong mereka. Yang masih berlibur, Tuhan juga menyertai, memimpin. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, hidup nikah anak-anak-Mu semua diberkati oleh Tuhan. Hamba percaya yang terbaik dari Tuhan sudah dinyatakan. Bulan depan kami akan pemilu. Sejak tahun lalu kami sudah berdoa. Kami minta belas kasihan kemurahan Tuhan. Tuhan akan menuntun gerejanya, umatnya, kami semua. Karena kami percaya Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Sehingga kami tidak pernah salah dalam memilih. Dan Tuhan memberikan yang terbaik. Kami percaya, kami mengimaninya. Bapa, kami berdoa dan menyerahkan Bapak Presiden dan Wakilnya, TNI, Polri, jajaran menteri, semua yang terlibat persiapan pemilu, tenaga-tenaga di balik layar, juga di lapangan, semua diberkati sampai tingkat RW, RT. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami pulang, tapi kami tidak pernah sama dengan ketika kami datang. Kami melihat Elia hamba-Mu yang begitu berapi-api dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu bertanggung jawab atas kehidupannya. Siapakah kami Tuhan? Biarlah kami belajar seperti hamba-Mu, yaitu Nabi Elia. Yahweh adalah Allahku, Yahweh adalah Tuhanku. Maka kami akan mengalami semua yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih, layakkan kuduskan kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin hidupmu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.